Izinkan saya, Dian Revlia Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 7 Sarolangun. Saya mengajar di SD Negeri 064 Sukasari 2 Sarolangun, Jambi. Izinkan saya memaparkan jurnal refleksi modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya berada di kelas A507 Jambi, di mana ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Buti Ayu Saputri dan fasilitator saya bersama Bapak Dwi Haryanto. Dan saya sendiri merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Sarolangun. Pada jurnal refleksi ini saya memakai model 4F oleh Dr. Roger Genaway. Yang pertama, facts, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan futur, penerapan. Itu merupakan model 4F. Modul ini, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, mulai dipelajari pada tanggal 1 Mei 2023 oleh CGP Angkatan 7, di mana peristiwanya adalah mulai dari diri sebagai alur awal merdeka, dikerjakan melalui moda mandiri dengan mengingat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah dan peran dalam pengelolaan sumber daya. Peristiwa berikutnya yaitu pada sesi ini saya diwajibkan untuk memberikan respon terhadap beberapa pertanyaan untuk melihat sejauh mana pengetahuan saya sebagai peserta. Selanjutnya, eksplorasi konsep memberikan kesempatan pada saya dalam melakukan kegiatan ini menelaah konsep dasar tentang sekolah sebagai ekosistem, pendekatan berbasis kekurangan, pendekatan berbasis aset, sejarah singkat pendekatan aset basic community development, dan aset-aset dalam sebuah komunitas. Peristiwa berikutnya yaitu pada ruang kolaborasi modul 3.2 di forum diskusi 1 telah dihadiri oleh CGP pada 4 Mei 2023 bersama CGP lain. Dalam pengelompokan, CGP diminta untuk dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Peristiwa berikutnya tentang pemetaan aset di daerah oleh sekolah nantinya akan dipresentasikan. Terus perasaan saya pada jurnal refleksi ini yaitu sangat senang sekali karena saya kembali memperoleh ilmu baru dan saya sangat tertarik untuk memetakan seluruh aset atau sumber daya yang ada di sekitar lingkungan sekolah saya untuk nantinya pasti akan dimanfaatkan. Dan saya juga berkeinginan besar untuk mengajak rekan sejawat di sekolah untuk menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Adapun pembelajarannya, ada banyak hal positif yang saya pelajari sebagai hasil belajar saya. Modul ini mengajak saya untuk menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir dengan memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan positif bagi saya. Jika kita diwajibkan untuk merubah paradigma atau pola pikir kita yang cenderung menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit basic thinking. Pembelajaran berikutnya yaitu modul ini CGP belajar tentang keterkaitan keberadaan sekolah sebagai ekosistem ada dua, yaitu berbentuk abiotik dan biotik. Adapun faktor biotiknya adalah murid, guru, kepala sekolah, orang tua murid, staf pendidikan, pengawas, dan masyarakat sekitar. Adapun faktor abiotiknya yaitu keuangan, sarana, dan prasarana. 7 aset utama yang dimiliki oleh lingkungan sekolah yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan dan alam, modal finansial, modal politik, dan terakhir modal agama dan budaya. Itu merupakan 7 aset utama yang dimiliki di lingkungan sekolah. Penerapannya bagaimana? Dengan mengetahui aset-aset dalam komunitas,
maka kita diharapkan memiliki strategi dalam pemanfaatannya sehingga pada akhirnya kita memiliki karakteristik komunitas yang sehat dan relevan. Setelah mempelajari pembelajaran di modul ini, harapan CGP dapat menerapkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset dengan ditandai perubahan pola pikir atau mindset kita dan sikap positif. Penerapan modul ini akan dapat membantu sekolah membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Karena perlu diingat bahwa keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada pandang sekolah. Berikut merupakan dokumentasi pada Zoom. Terima kasih.